Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku sekalian, tidak terasa antuna sudah kelas 9 sekarang. Saatnya untuk lebih serius, bersungguh-sungguh antum mengasah kemampuannya, mencari potensinya, mencari jati dirinya di kelas 9 ini. Untuk materi kali ini kita mengulang ya, tapi melanjutkan materi sebelumnya. Ini materi kelas 8 yang belum selesai, Ustaz ulang sedikit, yaitu cahaya dan alat optik. Bayangkan saja kalau tidak ada cahaya di dunia ini, maka kehidupan akan musnah. Tidak akan ada kehidupan. Itu pentingnya cahaya. Insyaallah kita akan belajar terkait dengan sifat-sifat cahaya. Bagaimana benda bisa kita lihat, itu karena ada cahaya. Benda itu memantulkan cahaya yang mengenainya, kemudian jatuh ke mata kita sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Bayangkan ini ada begitu indah sekali pemandangannya, bisa terlihat karena ada cahaya. Itu pentingnya cahaya. Insyaallah luar biasa. Baik, kita langsung saja untuk sifat-sifat cahaya kita pelajari. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kalau kalian pernah lihat, ini percobaan ya, salah satu percobaan sederhana. Ini ada lilin yang menghasilkan cahaya, kemudian ada lubang-lubang, kemudian ada mata kita, maka akan bergerak lurus cahaya tersebut ke sini. Bisa saja kalau ada lubang di atap rumah kalian, maka dia akan meneruskan cahaya yang mengenai lubang tersebut. Itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contoh sederhananya itu kalau kalian memegang cermin, kemudian kalian arahkan ke cahaya matahari, maka dia akan memantulkan sinar matahari tersebut. Nah, ini ada dua pemantulan, itu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Bisa dilihat kapan dia pemantulan teratur dan pemantulan baur. Itu kalau pemantulan teratur itu terjadi pada bidang yang datar atau yang licin. Kalau yang baur itu yang tidak beraturan. Ini ada hukum pemantulan cahaya ya, bisa dihafalkan nanti. Ada sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada bidang satu bidang datar. Nah, ini saya sinar pantul, sinar datar, sinar pantul, kemudian ini garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian besar sudut datang yang ini sama dengan besar sudut pantul, sama di sini ya, sama besarnya, mau dimanapun. Nah, ini dia, besar sudut datang yang ini sama dengan besar sudut pantul yang ini, sama juga yang ini ya. Ini garis normal, ini terletak pada satu bidang datar. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Nah, kalau kalian pernah lihat ini atau pernah melakukan percobaan pensil yang dimasukkan ke dalam air, kemudian ada sendok yang dimasukkan ke dalam air, nah bisa kelihatan seperti patah pensilnya atau sendoknya. Ini menandakan bahwa terjadi pembiasan. Kenapa bisa terjadi? Karena ada dua medium atau dua tempat. Yang pertama, ini tempatnya di udara, ini di medium air atau kaca gelas ini, sehingga dia cahayanya itu dibiaskan. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, ini ada sinar datang dari udara, kemudian dibiaskan karena ini lebih rapat kerapatannya,
sehingga dibiaskan seperti ini, maka bisa terjadi seperti ini. Maka kalau kalian mau manah ikan yang terlihat di yang terlihat di air, dalam air, jangan langsung ditusuk, dipanah. Yang terlihat itu bukan ikan, itu bayangannya, tapi agak kesinian dikit, nah itu yang dipanah, karena terjadi pembiasaan di sana. Kita lanjut. Nah, nanti dibaca-baca ini ya. Ustaz sudah merangkum materi-materi yang ada di buku-buku. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ini artinya cahaya itu tidak memerlukan medium untuk perantaranya, seperti suara. Kalau suara butuh udara untuk dia nyampe ke sana. Kemudian gelombang air harus memerlukan air untuk nyampe. Kalau cahaya tidak memerlukan, walaupun dia di luar angkasa, tidak ada udara, dia bisa merambat. Nah, itu artinya ya, tanpa memerlukan medium elektromagnetik. Nah, ini ada spektrum namanya, gelombang elektromagnetik. Ada gelombang radio, mikro, inframerah, sinar UV. Nah, ini ultraviolet ya, yang bisa sinar X. Nah, ini sebagai laser ya. Nah, ini biasanya digunakan di kedokteran, sinar gamma. Semakin kesini dia energinya semakin besar, bisa menembus hal yang paling tebal. Nah, sampai ke sini energinya semakin besar, tapi panjang gelombangnya semakin sedikit kalau sampai ke sini. Tapi energinya semakin besar, makanya hati-hati sinar X, sinar gamma. Nah, semakin ke kiri dia semakin besar energinya. Nah, ini bisa dilihat nanti ya. Sifat yang selanjutnya itu mampu menembus benda bening. Nah, ini bisa dilihat di lampu ya, ini benda beningnya, kacanya. Cahaya bisa menembus benda bening yang ini, sehingga terjadi penerangan di dalam ruangan oleh lampu tersebut. Dapat diuraikan atau mengalami penguraian atau dispersi. Kalau kalian pernah lihat pelangi, nah, itu adalah salah satu peristiwa penguraian. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya putih atau polikromatik menjadi monokromatik, merah, ungu, dan seterusnya. Ini terjadi karena kalau di pelangi ya, kalau ini di prisma, nah, ini satu cahaya putih kemudian diurai menjadi banyak warna. Kalau di pelangi, nah, itu cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air hujan atau tetes-tetes air hujan tersebut, sehingga terjadi namanya pelangi. Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri di sini. Nah, Masya Allah, luar biasa ya, kuasa Allah. Kemudian difraksi. Nah, ini nanti insya Allah akan kalian praktek di SMA ya. Ada celah ini, ada celah sempit dilewati oleh cahaya, kemudian akan dibelokkan nanti. Ini kuliah Ustaz praktek ini, nanti akan terbentuk ada terang gelap gitu banyak. Nah, ini tanpa medium perantara, sama ya kama yang tadi itu, walaupun di luar angkasa cahaya bisa menembusnya tanpa ada udara. Kemudian memiliki energi. Nah, makanya cahaya itu bisa, terutama cahaya matahari ya, bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga surya, dipancarkan dalam bentuk radiasi. Nah, ini pancaran ya, matahari itu cahaya itu dia dipancarkan caranya. Nah, itu radiasi ya, ada energinya. Nah, kalau ini dalam bentuk energi kalor ya, cahaya matahari itu dalam bentuk energi kalor seperti itu. Energinya itu dalam bentuk energi kalor. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di Ustadz. Nah, itu terkait dengan sifat-sifat cahaya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagaimana alat optik dan lain sebagainya. Insyaallah luar biasa ini kita belajar tentang cahaya. Seandainya matahari padam saja, maka akan terjadi kiamat, akan terjadi